Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang cryptocurrency. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang perbedaan cryptocurrency dengan saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham, berapapun jumlah lembar yang dimilikinya, berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan, seorang harus membelinya di pasar modal. Keuntungan pemilik saham bisa didapat dari dividen dan kenaikan harga saham tersebut. Bagaimana dengan cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang fungsinya sebagai alat tukar seperti uang fiat yang kita gunakan sehari-hari. Namun, tidak sedikit orang-orang menjadikan cryptocurrency sebagai instrumen investasi karena harganya semakin lama semakin tinggi, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Walaupun perbedaan antara saham dan cryptocurrency sangat jauh, tapi keduanya bisa diperdagangkan dan dijadikan alat investasi. Sebelum kita memutuskan pilihan untuk membeli saham atau cryptocurrency, sebaiknya pahami dulu apa perbedaan antara saham dan cryptocurrency dan cara kerjanya. Sebelum saya lanjut, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar tambah berkembang dan memberi manfaat ke banyak orang. Kripto awalnya diciptakan sebagai mata uang yang diharapkan diterima oleh masyarakat dunia untuk melakukan segala jenis transaksi pembayaran. Cryptocurrency adalah mata uang yang dibuat untuk menggantikan mata uang yang ada saat ini, yang tentu jauh lebih berteknologi, aman, cepat, simpel, dan murah. Sedangkan saham diciptakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana ini nantinya digunakan untuk mengembangkan perusahaan sebagai gantinya investor menjadi pemilik perusahaan tersebut, di mana nantinya saham ini bisa diperjualbelikan dan dividen saham. Dengan kripto kita bisa menggunakannya sebagai alat pembayaran antar negara lebih mudah dan cepat ketimbang menggunakan kartu kredit dan transfer antar bank. Bahkan kripto bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman di platform-platform tertentu. Sementara saham tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran karena saham memang bukan uang. Baik kripto dan saham memang memiliki volatilitas. Perbedaan saham dan kripto terletak pada aset-aset kripto yang kenaikan atau penurunan harganya tidak dibatasi. Naik ratusan persen atau turun ratusan persen itu hal yang biasa dalam dunia kripto, bahkan ribuan persen. Sementara di saham, kenaikan dan penurunan harga saham dibatasi oleh regulasi pemerintah seperti ARA, auto reject atas, dan ARB, auto reject bawah. Kripto buka 24 jam non-stop selama 7 hari, sedangkan di saham ada jam buka dan jam tutup, serta ada hari libur. Karena kripto adalah aset digital seperti Bitcoin, maka dianggap sama seperti emas, yaitu produk komoditas sehingga diawasi oleh BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Perlu diketahui, kripto tidak diawasi oleh OJK karena tidak dianggap sebagai produk jasa keuangan, sementara di saham, aktivitasnya difasilitasi oleh BEI Bursa Efek Indonesia serta diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kripto sangat sulit menganalisa fundamental karena kripto tidak memiliki aset dasar atau underlying aset, sehingga kenaikan harga kripto sangat identik karena hukum penawaran dan permintaan di pasar. Sehingga kalau ada yang ingin berinvestasi perlu sangat berhati-hati dan selektif dalam memilih aset-aset kripto. Sedangkan saham fundamentalnya lebih mudah dianalisa karena memiliki fisik, yaitu tergantung
tergantung pada kinerja keuangan, pendapatan perusahaan, dan potensi berkembang di masa depan. Sebuah aset kripto bisa ditradingkan, bisa dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman, bisa diinvestasikan, dan bisa ditransfer ke pihak lain. Sementara di saham hanya ada trading dan mendapatkan dividen. Aset kripto disimpan di wallet yang disediakan oleh exchange. Exchange adalah platform yang digunakan untuk mempertemukan penjual dan pembeli untuk aset-aset kripto, sementara di saham tidak disimpan di perusahaan sekuritas yang Anda pakai, tetapi disimpan oleh KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi meskipun perusahaan sekuritas Anda bangkrut sekalipun, saham yang dimiliki tetap aman karena disimpan di KSEI. Siapapun bisa menerbitkan aset-aset kripto, yaitu token. Tetapi sebelumnya perlu diketahui, koin dan token itu dua hal yang berbeda. Koin memiliki blockchain sendiri, sedangkan token nebeng atau numpang di blockchain koin yang sudah ada. Jadi siapapun bisa menerbitkan token. Sedangkan saham, agar sebuah perusahaan bisa go public atau listing di BEI atau Bursa Efek Indonesia harus memenuhi beberapa regulasi yang harus ditaati, sehingga tidak semua perusahaan bisa IPO. Makanya hanya ada sekitar 700-an perusahaan yang listing di BEI. Karena aset kripto disimpan di wallet yang ada di exchange yang berada di jaringan internet, maka keamanannya rentan dihack atau diretas. Jadi apabila exchange diretas oleh para hacker, makanya kita harus lebih selektif untuk memilih exchange untuk menyimpan aset kita. Pilihlah exchange yang sudah terdaftar di Bapepti biar ada perlindungan hukum. Sementara di saham, aset kita disimpan di KSEI, difasilitasi oleh BEI dan diawasi oleh OJK. Belum ada sejarahnya berita saham hilang. Inilah perbedaan saham dan kripto. Sekarang tergantung pada kalian semua, milih saham atau kripto sebagai instrumen dalam berinvestasi. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share ke media sosial kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.